Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang masuknya Islam ke Indonesia. Untuk mengulik masuknya Islam, kita perlu membedah teori-teori tentang masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Persia, dan teori Arab. Teori pertama, teori Gujarat. Menurut teori Gujarat, Islam masuk di Nusantara sekitar abad ke-13, dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat. Gujarat adalah nama tempat di India. Ada dua bukti yang mendukung teori ini. Yang pertama, batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Samudra Pasai, yang meninggal pada tahun 1297. Batu nisan Sultan yang bergerak India. Hal ini yang diyakini oleh para sejarawan bahwa pengaruh Gujarat sudah ada di Aceh. Bukti kedua, tulisan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia, Italia, yang menyatakan pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduk yang beragama Islam. Marco Polo juga menyebutkan peran dari pedagang-pedagang India yang aktif dalam penyebaran agama Islam. Yang kedua, teori Persia. Menurut teori Persia, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad 13. Kalangan ahli sejarah sering menyebutkan Kepulauan Nusantara sebagai bagian dari wilayah operasi dakwah dan wilayah dagang kerajaan Persia di masa lalu. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara Tabut. Upacara Tabut diperingati setiap tanggal 10 Muharram di Bengkulu dan Sumatera Barat. Perayaan ini biasa disebut perayaan Asyura. Perayaan Asyura ini juga perayaan tahunan di Persia. Tradisi dan lambang-lambang di upacara Tabut memiliki kesamaan dengan tradisi di Persia. Selain itu, kesamaan tradisi Persia juga bisa kita lihat pada perayaan Maulid Nabi Maudu Lompoa di Cikawang, Takalar, Sulawesi Selatan. Teori ketiga, teori Arab. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan Jesse Van Leer. Menurut teori Arab, berbeda dengan teori-teori sebelumnya yang mengira masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Dan teori ini meyakini masuknya Islam ke Asia Tenggara sebagaimana yang diyakini Raden Kiai Haji Abdullah bin Nuh pada abad ke-7 Masehi. Ajaran agama Islam yang masuk ke Nusantara Indonesia sejak abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi dibawa oleh para wirausahawan Arab yang mengadakan kunjungan in transit visits, singgah sejenak temporary halt di kota pelabuhan Port Towns dan daerah-daerah sepanjang pantai coastal belts. Periode ini merupakan awal pengenalan ajaran Islam dan penerimaan ajaran Islam, acceptance of Islam. Hal ini terjadi pada abad 1 Hijriah sampai 5 Hijriah atau abad ke-7 Masehi sampai abad 12 Masehi. Selanjutnya, para wirausahawan pribumi mengadakan dakwah yang lebih intensif tidak hanya di daerah pantai, melainkan juga masuk ke daerah pedalaman. Periode ini disebut sebagai masa pengembangan agama Islam di Nusantara Indonesia. Hal ini terjadi pada abad 6 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Demikian pendapat N.A. Bloch dalam The Advance of Islam in Indonesia. Oke, itulah teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.